Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, materi, sifat, kikir, dan serakah. Mari kita simak materi berikut. Sifat kikir. Pengertian sifat kikir. Kikir adalah sikap cinta dunia, yaitu suka menggunakan hartanya untuk diri sendiri. Orang yang kikir tidak mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sifat kikir juga termasuk sikap yang tercela. Orang yang memiliki sifat kikir akan berusaha keras untuk menjaga hartanya agar tidak berkurang. Orang yang kikir beranggapan bahwa harta adalah segala-galanya. Cara menghindari sifat kikir. Yang pertama, mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir. Misalnya mendapatkan kesukaran dari Allah dan dijauhi teman. Membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Selalu mengingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. Sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan. Akibat sikap kikir. Allah melarang kita mempunyai sifat kikir atau bakhil, karena sifat kikir akan berakibat tidak baik. Akibat dari sifat kikir atau bakhil antara lain sebagai berikut. Dibenci oleh Allah dan manusia. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Suatu saat akan menemui kesukaran. Membuat seseorang menjadi sombong dan cinta dunia yang berlebihan. Selanjutnya, sifat serakah. Pengertian sifat serakah. Serakah adalah sifat yang selalu ingin menumpuk harta lebih dari yang ia miliki. Serakah dekat dengan keegoisan dan kikir. Serakah bermula dari mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengutamakan keluarganya, dan mengutamakan golongannya saja. Kemudian hal-hal tersebut bertumbuh menjadi sifat serakah. Sifat serakah ini tidak akan ada habisnya. Artinya, ia akan terus-menerus menumpuk harta tanpa merasa cukup. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat serakah akan jauh dari sikap bersyukur. Orang yang memiliki sikap serakah tidak mau berbagi atau pelit. Selalu menginginkan bagian paling banyak, bersikap tidak adil, rakus terhadap dunia, serta tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Cara menghindari sifat serakah. Tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan nikmat yang dimiliki diri sendiri. Mengingat azab Allah bagi orang yang serakah. Membiasakan diri mensyukuri setiap pemberian Allah dan manusia. Tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi. Menanamkan dalam hati sifat qanaah, rela dengan pemberian Allah. Akibat sifat serakah. Dapat melalaikan kewajiban kepada Allah. Hidupnya tidak tenang karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Jatuhnya martabat selaku hamba Allah. Mendapat siksa dan azab dari Allah. Dapat merusak kerukunan dan kedamaian. Kisah Harun. Pada zaman Nabi Musa, hidup seorang yang setia dan rajin beribadah. Orang tersebut bernama Harun. Harun adalah keturunan dari Bani Israel. Harun berubah menjadi orang yang malas beribadah ketika hartanya bertambah banyak. Ia lebih banyak mengurusi hartanya dibandingkan dengan beribadah kepada Allah. Setelah kaya raya, Harun menjadi orang yang sangat sombong. Ia tidak mau membantu orang fakir, tidak mau bersedekah. Bahkan ketika dihimbau oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat, ia tidak bersedia. Karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, bukan bantuan dari orang lain dan bukan pemberian Allah. Ia berpikir dengan bersedekah atau mengeluarkan zakat akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Bahkan ia menuduh Nabi Musa alaihissalam berniat memerasnya. Harun sangat benci kepada Nabi Musa alaihissalam karena dianggap selalu mengganggu ketenangan hidupnya. Disebabkan kebencian tersebut, Harun selalu berusaha membuat malu dan menyingkirkan Nabi Musa alaihissalam dari kaumnya. Suatu ketika Harun menyuruh seorang wanita muda untuk mengaku telah berzina dengan Nabi Musa dengan janji akan diberi upah yang besar. Pada mulanya wanita muda itu mau melaksanakan keinginan Harun, sehingga dengan cepat tersebar berita bahwa Nabi Musa telah berzina. Dengan ujian ini Nabi Musa tetap bersabar dan selalu berdoa semoga Allah membuka hati wanita muda tadi untuk mengakui kebohongannya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Wanita muda tersebut mengaku bahwa yang dilakukannya adalah kebohongan semata. Ia melakukan kebohongan itu karena tergiur atas hadiah yang ditawarkan oleh Harun. Dengan pengakuan wanita itu,
Selamatlah Nabi Musa dari tipu daya Harun dan sebaliknya. Harun mendapat malu atas kebohongan yang dilakukan. Setelah Nabi Musa tidak mempunyai harapan lagi untuk memperbaiki perdamaian Harun yang tersesat, beliau berdoa kepada Allah agar Harun dan pengikutnya diberi peringatan. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Harun dan para pengikutnya serta seluruh harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah. Demikianlah kisah kedurhakaan Harun terhadap kekuasaan Allah. Sebagai orang beriman, kita harus menghindari apa yang diperbuat Harun karena kekuasaan hanya milik Allah. Tidak sepantasnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Jangan sampai Allah menurunkan azab yang sangat pedih karena kelalaian dan sifat serakah terhadap harta. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak, materi, sifat kikir dan serakah. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.